هذا الكتاب ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد، خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بلالدين وأصوله وفوعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، ووالدينا ومشايخنا ووالديهم أمواتهم المسلمين أجمعين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بكل إحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين الكرام، bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya, sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung kita Palembang ini guna melaksanakan kehidupan kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa, yang lanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah, dan sekarang kita mengikuti tawisan rutin kita setiap hari Sabtu zuhur di Masjid Agung yang kita cintai ini, dalam tajuk ilmu mustalahil hadis, dengan harapan semoga Allah SWT mencatat semua kegiatan kita sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmat-Nya. Amin. Tak lupa juga saya sampaikan salawat dan salam kehadiran Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, umat dan zuriatnya ila akhir. Ma'asyar hadirin wal hadirat wal mustami'in al-kiram, sebelum kita masuki pelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan apa saja yang tertera dalam kitab panduan kita, yaitu Al-Manhajul Latif fi Usul Al-Hadis Syarif, yang dikaryakan oleh guru besar kami Dr. Profesor Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasni radhiyallahu ta'ala manfa'anallahu bi'ibadahan, yang dengan tajuk Al-Aghrad Al-Hamilah Al-Wada', atau tujuan dan maksud yang terdorong oleh sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sampailah yang kelima. 1, 2, 3, 4 sudah usai kita jelaskan. Hari ini insyaAllah kita akan bahas yang kelima. Namun sebelumnya saya akan bacakan lebih dahulu. Qala Sayyid Walid Abu Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala fa'anallahu bi'ufdil amin fi kitabi Al-Manhajul Latif fi Usul Hadis Syarif ila an qala al-aghrad al-hamilatu 'ala al-wada' ila an qala al-khamis talab taghrib an-nas fi af'al al-khair ويوضع الحديث لذلك
وأكثر ما يفعل هذا النوع من الوضع من ينتسب للزهد، وهؤلاء أعظم الناس ضررا لأنهم يرون ذلك قربة وهو من الكبائر، لا سيما وإن الناس يغترون بما أظهروا من الصلاح فيثقون بهم وينقلونها عنهم، والذي صغر لهم ذلك إما جهلهم بحرمة ذلك وإما زعمهم الباطل أن الممنوع إنما هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضر بشرعه دون الكذب الذي يروج دينه، وما علموا أن الكل كاذب وما علموا أن الكل كاذب عليه صلى الله عليه وسلم. ومما فعل هؤلاء أن وضعوا أحاديث صلوات مخصوصة وصيامات مخصوصة. معاشر الحاضرين والحاضرات والmustami'in al-kiram, sampailah kita bagian kelima berkenaan tujuan dan maksud atau latar belakang orang-orang yang memalsukan hadis Nabi. Mereka tega, mereka sanggup hati untuk memalsukannya, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita yang kelima yang tadi saya bacakan. Tujuan dan maksud yang kelima ini adalah untuk menuntut atau mencari atau memberikan dorongan atau semangat kepada masyarakat atau umat untuk berbuat baik. Saya ulangi. Tujuan pemalsuan hadis ini adalah untuk menarik atau memberikan motivasi kepada orang-orang atau masyarakat Islam untuk berbuat kebaikan atau kebajikan atau amal khair. Orang-orang seperti ini biasanya mereka itu ahli zuhud. Mayoritasnya mereka hanya mementingkan agama dan tidak mementingkan dunia. Mereka ini sebenarnya, kata Ma'rif, a'adhamun nas daran. Mereka pelaku seperti ini manusia yang paling besar madaratnya, sangat berbahaya. Kenapa? Li'annahu yarawna dzalika qurbah. Mereka mengira memasukkan hadis untuk berbuat baik atau mendorong orang agar berbuat baik, qurbah, merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, amal baik. Memang tujuannya baik, maksudnya baik untuk mendekatkan manusia ya, untuk berbuat kebaikan. Nah, supaya mendorong mereka mau dibikinkan hadis palsu. Zahirnya baik, memang niatnya baik, namun perbuatan jelek. Berarti ada mendustakan Nabi dengan dia menciptakan atau memproduk hadis buatan dari mereka. Nah, kebiasaan yang terjadi dari kelompok ulama ahli zuhud, ya, tampangnya saleh, berwibawa, tampangnya hebat, khusyuk beribadah, namun tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Kata guru saya, haula, mereka manusia seperti ini sangat berbahaya untuk Islam, untuk muslimin. Kenapa? Karena umat Islam tertipu dengan kesalehan dia, dengan kebaikan dia, dengan zuhudnya dia, dengan ketekunan dia, dengan istiqomah dia. Orang bisa tertipu dengan dia. Okay.
Nah, beliau-beliau mereka ini mengira membuat hadis palsu untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah. Perbuatan mereka berubah, baik juga. Itu anggapan mereka. Mereka menganggap perbuatan mereka itu baik. Kenapa? Karena mengajak orang baik. Wahwa min kawin, bahkan kata guru saya, perbuatan seperti ini berbahaya dan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi. Nabi tidak bilang, dia bilang. Nabi tidak nyuruh, dia nyuruh. Nabi tidak menghimbau, dia menghimbau. Tapi nisbat ke Nabi, bahaya. Ya. Rasul ini nasal taruh Nabi taruh alih nasa. Kenapa? Karena masyarakat atau kaumnya atau pengikutnya tertipu melihat kondisi dia, posisi dia, kesolehan dia, ya kebaikan dia, lemah lembutnya, keramah tamahannya, tapi tanpa ilmu. Bahaya. Ahli ibadat, ngomongnya santun, ngomongnya baik, silaturahminya bagus, aktif dan beribadah. Ini ahli ibadat, orang baik. Nah, dia orang masyarakat bisa tertipu dari faktor ini. Fasikan bihim, otomatis masyarakat yang sekarang sudah percaya pegang dia, dipegang panutan. Wangkuna anhum, masyarakat yang tertipu tadi bisa meriwayatkan lagi dari mereka, ngambil. Katakanlah perbuatan amalan ya dari mereka-mereka yang masuk ke hadis, otomatis lah riwayat dari mereka, okay? Karena mereka dipercaya panutan. Okay. Waladhi sallallahu alaihim dzalik imma jahluhum bihurmatnya. Pelakunya ini atau pemalsu hadis seperti ini ya karena mereka mungkin kata guru saya kebodohannya tentang perbuatan ini haram. Tidak tahu dia bahwasanya perbuatan itu tentu haram sekalipun dia mengajak kebaikan. Namun yang tidak baik itu memalsukan atau membohongi Nabi. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak bersabda, katakan tidak bersabda. Berarti tipu kan? Walaupun yang baik, amal yang baik, posisi yang baik, tapi tetap dikategorikan pembohong, pemalsu. Maka mereka tertipu karena kebodohan. Bahwasanya perbuatan ini tidak benar, salah, haram. Nipu Nabi. Itu motivasinya. Sehingga masyarakat lemah, masyarakat awam bisa tertipu dengan kesalahannya, keistiqomahannya, keibadahannya, ketekunannya, sehingga nanti bisa dia akan meriwayatkan dari mereka-mereka. Bahkan mungkin akan menyebarkan lagi ke yang lain. Sehingga menyebarlah kebatilan. Kesesatan. Berarti bahaya mereka ini. Bahaya. Walaupun zahirnya ngajak kebaikan. Sebab ada unsur kebohongan. Itu yang dijelaskan oleh sahabat kitab. Wa ma'za'muhum al-batil. Nah mereka mengira atau mereka mendakwakan yang tidak boleh mendustakan Nabi kalau sekiranya merusak agama. Mendustakan Nabi kalau merusak agama, memasukkan Nabi Muhammad dari segi agama, ajaran yang benar atau syariat yang mutawatir, tentang salat, tentang puasa yang sudah mubram, yang sudah pasti, zakat dan lain-lainnya, itu tidak boleh. Kata mereka, kalau untuk mendorong masyarakat, umat
berbuat baik boleh. Kerana niatnya bagus, amal bagus. Bohong dalam untuk kebaikan. Itu zam mereka. Mereka mendakwakan diri itu seperti itu. Dia tak tahu sebenarnya itu bohong juga. Kepalsuan, bohongan. Tetap dia boleh. Dia anggapan mereka salah. Kalau yang namanya bohong Nabi, kalau kejahatan. Ya tak? Tapi kebaikan, tak. Nah, kata, dakwah seperti ini, atau mendakwahkan seperti ini, sudah jatuh kebatilan. Innama huwal kadhib Rasulullah alladhi yudillu bi syar'ihi wa dinihi. Nah, kalau sekian memadarat atau membahayakan agama, syariat, itu baru tak boleh. Itu anggapan mereka. Tapi sebenarnya tidak. Apapun yang sifatnya dusta, Islam tak membolehkan. Apapun yang sekiranya ada kebohongan, Islam tak mendukung dan Islam memusuhinya. Tak boleh. Kebohongan itu palsu, tidak benar. Sekalipun kebaikan, ya, itu. Ini yang dijelaskan oleh Ustaz. Untuk yang kadhib, alladhi yawiju dinah. Kata, beda kalau bohong, tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan agama. Agama manusia itu berlomba-lomba menghidupkan agama. Tapi hadisnya palsu. Itu anggapan mereka. Tapi tetap salah. Ya. Sebab kalau agama tak akan hidup, kalau memang Allah beri hidayat. Kalau Allah beri hidayat petunjuk, orang yang ibadat jadi mudah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, walaupun mana laksan, wak-wak lah, kalau tidak hidayah dah baca. Contoh Nabi Muhammad, di saat beliau dakwah mengajak orang kebenaran, siang malam pagi tidak ada jemu-jemunya, yang pun tantangan, rintangan, bahkan hambatan, bahkan diteror Nabi Muhammad. Sehingga diterima Allah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tak pacak nak jadi hidayat. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah. Inti ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibi, cuma menyampaikan baik. Yang menunjuk hidayat, petunjuk macam mana? Aku kata Allah. Yang penting kau sampaikan. Sampai ke umat. Umat ni mau, urusan Allah. Tidak ni mau, urusan Allah. Tapi Nabi Muhammad sifatnya, kau pengen umat selamat kalau. Pengen dapat hidayah kalau. Makanya maka berjuang maksimal. Itu tetap berdakwah. Subhanallah. Kau pengen umatnya selamat. Tapi Allah tak beri hidayah. Tak betul juga. Ya, ini yang penting kita ketahui. Ulama fa'ala haula an wada'u ahadits salawat makhsusah. Nah, kebanyakan mereka memasukkan hadis dari sudut solat yang tertentu. Katakanlah masa di bulan Rajab ada salat khusus. Hadisnya ini atau sekah di bulan Syaban atau bulan Syawal atau bulan Haji, hadisnya ini atau apa? Puasa bulan Maulid atau bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau seterusnya. Dia mendorong umat berpuasa di bulan Rajab, di bulan Syaban atau bulan Syawal atau bulan Zulhijjah atau bulan Haji. Supaya manusia berbuat baik amal puasa, dikira hadis palsu. Zahirnya bagus ya, baik, indah. Namun di situ ada kebohongan. Kebanyakan ya, pelakunya ya seperti ini. Waylakunaha. Maka para pemalsu ini memberikan penjelasannya kepada masyarakat. Masyarakat yang punya ilmu, masyarakat awam, ini mau baik. Karena sudah percaya. Karena mereka sudah dijadikan panutan. Mau. Tapi ternyata itu palsu. Alhamdulillah.
Jadi masa hadirin hati-hati ya. Itu bisa juga terjadi sama kita. Mungkin kita sebagai pengurus masjid, kita lihat masyarakat kurang gemar ke masjid atau kurang gemar berzikiran, wiridan ba'dal salawat atau ba'dal maghrib kurang gemar atau tidak banyak hadir di majlis taklim. Nanti kita bikin hadis. Kamu pahala banyak, besar pahalanya. Nabi pernah katakan, orang wirid habis salat gini-gini. Padahal tak. Masyarakat awam, oh iya, banyak manfaatnya. Oh banyak pahalanya. Mau lah, hati-hati. Itu bisa terjadi juga sama kita orang. Padahal kita tidak sengaja. Tapi sebenarnya baik. Ngajak orang wirid. Ngajak orang berzikir. Ngajak orang bertahlilan. Ngajak orang apa namanya, itikad masjid. Nah, dengan pakai hadis palsu, itu tak boleh. Hati-hati. Bisa juga terjadi sama kita. Jadi mari sama-sama kita harus mawas diri waspada. Yang tak pacak, tak usahlah. Ya, lebih baik kita bertanya sama yang pacak. Alhamdulillah Palembang kita ini banyak masih ulama kita. Kiai kita masih banyak. Ustaz-ustaz kita banyak di mana-mana ada. Subang Ulu ada, Subang Ilir ada, di Padu sana ada, Kereta Pati ada, Tengah Buntungnya ada, di Kuta Batu sana ada, ya di Perumnas banyak ulama kita kiai. Alhamdulillah di Palembang tak kurang kiai, cuma kiai kurang yang tanya, yang bertanya kiai kurang, tak banyak bertanya, tak tahu kalau, bintangnya. Nah mari sama-sama kita hati-hati. Di saat anda, ya, lidah anda keluar sesuatu menisbatkan Nabi, tolong jawab. Jangan mudah melontarkan kalimat, kata-kata, ini hadis Nabi. Kalau anda tidak tahu pasti, jangan. Pasti anda sudah mendustakan Nabi. Kalau anda tahu pasti, alhamdulillah. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, ya, Darimi, Ibnu Hanbal, di Muwatta, Imam Malik, atau Musaddaq, Hakim, dan seterusnya. Sunan Tirmidzi, silakan, boleh. Tapi serta-merta ini Nabi ngomong. Standarnya ada. Riwayat hati siapa? Bahaya. Kecuali kalau memang kita tahu artinya baik. Kalau kamu qal, kira. Tapi yang penting kita harus mawas diri. Jangan mudah melontarkan ini sabda Nabi. Kalau kita tidak tahu pasti, jangan. Takutnya nanti kita menjadi pendusta Nabi. Walaupun kebaikan, ya. Mudah-mudahan, insyaAllah kita akan tergugah untuk menjaga hadis Nabi SAW yang sampai kita menjadi pelaku, ya. Yang kita tahu sadari mengajak kebaikan dengan hadis palsu. Ya, Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halan tayyiban mubarakan wa la 'adzaba 'alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.